Cut Nyak Dien adalah sosok wanita yang sangat tangguh. Dialah pejuang yang gagah, berani, dan pantang menyerah. Kita patut bangga punya pejuang seperti Cut Nyak Dien. Pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional atas perbuatannya yang dinilai heroik. Salah satunya adalah Cut Nyak Dien, di mana Cut Nyak Dien berbuat heroik ketika melawan Belanda di Aceh. Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Kesultanan Aceh. Dia dibesarkan dengan ajaran Islam yang kuat. Pada tahun 1863, saat itu Cut Nyak Dien berusia 12 tahun, dia menikah dengan Ibrahim Langa, putra dari Teuku Po Amat, di mana suaminya adalah pemuda yang wawasannya luas dan taat agama. Perang Aceh pertama tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceureumon dan langsung menguasai dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Ketika melawan Belanda, suami dari Cut Nyak Dien meninggal dunia. Hal tersebut membuat Cut Nyak Dien marah dan mengorbankan peperang untuk mengusir pasukan kafir Belanda dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Cut Nyak Dien bertekad melanjutkan perjuangan suaminya sehingga ia memimpin sendiri pasukan Aceh untuk melawan Belanda. Selepas kematian Teuku Ibrahim pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Teuku Umar, yaitu seorang tokoh pejuang Aceh. Bukan hanya diikatkan dengan tali pernikahan saja, tetapi keduanya bersatu untuk melawan penjajah. Dengan bersatunya Cut Nyak Dien dan Teuku Umar meningkatkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar. Saya akan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Teuku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda. Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 250 orang kemudian pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada kolonial Belanda. Setelah itu, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien pergi dengan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda. Namun mereka tidak pernah kembali lagi ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan yang dilakukan oleh Teuku Umar tersebut membuat Belanda marah besar dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Teuku Umar. Tetapi para gerilyawan Aceh saat ini sudah dilengkapi dengan perlengkapan dari Belanda dan cukup untuk melawan Belanda. Waktu demi waktu berlalu, Teuku Umar gugur dalam medan perang di Meulabo. Suami kedua Cut Nyak Dien itu gugur karena itikat penyerangannya telah diketahui oleh pasukan Belanda. Walaupun orang-orang yang disayanginya telah meninggalkannya, Cut Nyak Dien melarang menangisi orang yang gugur dan membuat masyarakat Aceh semakin semangat dalam berjuang melawan Belanda. Cut Nyak Dien masih terus melanjutkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia bergerilya dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dalam waktu itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan pada kesulitan hidup, penderitaan, kehabisan makanan dan uang dan pasokan senjata. Cut Nyak Dien dengan keadaan fisiknya yang mulai renta terus berupaya melarikan diri dari serangan Belanda. Walaupun Cut Nyak Dien dan pasukan tempurnya mulai melemah karena ancaman demi ancaman yang datang dari Belanda, sayangnya panglima pasukannya, Panglaut, berkhianat. Pengkhianat bersama pasukan Belanda lain kemudian mencari keberadaan Cut Nyak Dien. Mereka berhasil menemukan persembunyian Cut Nyak Dien dan kemudian membawa Cut Nyak Dien ke Kutaraja. Panglaut meminta kepada Belanda agar Cut Nyak Dien mendapat perlakuan baik oleh Belanda. Gubernur Belanda di Kutaraja, Van Dailan, tidak menyenangi hal tersebut, sehingga Cut Nyak Dien diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1907. Setahun masa pengasingannya, Cut Nyak Dien mengakhiri perjuangan selama masa hidupnya. Cut Nyak Dien menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya. Sejak 2 Mei 1964, Cut Nyak Dien dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964.